Hola amigos parantos, kumaha damangos? Masih bareng gue Ega yang akan nemenin kalian Senin sampai Jumat. Gimana kemarin part 1? Belum seru-seru banget ya? Wajar baru mulai. Oke, sebelum mulai harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang wifi tetangga. Setelah kepergian Xiaoyu untuk mengambil pedang ikan, desa Tijia tiba-tiba diserang oleh gerombolan si pria bertopeng yang ternyata adalah kelompok perampok. Mereka langsung membunuh para penduduk desa termasuk ayah dari Tiesan. Saat akan menyerang kakak beradik itu, tiba-tiba Xiaoyu datang, namun sayang ia sedikit terlambat karena tangan Xiao terkena sabetan hingga terputus. Melihat Xiaoyu mempunyai kekuatan, pemimpin perompak itu pun memperkenalkan diri. Ia bernama Baisan dari sekte Angin Hitam. Xiaoyu tak menghiraukan orang itu dan malah menunjukkan hadiah yang dibawanya untuk Xiao. Xiaoyu sangat marah dengan perbuatan Baisan dan bilang ia akan bertarung dan membunuh Baisan sebagai hukuman atas apa yang telah ia perbuat. Baisan langsung menyerang Xiaoyu, tapi dengan beberapa gerakan saja Xiaoyu bisa membunuh Baisan dengan mudah. Melihat Baisan tewas, para anak buahnya pun melarikan diri dari tempat itu. Tiesan bertanya kenapa Xiaoyu membiarkan mereka kabur. Namun Xiaoyu yang baru pertama kali membunuh orang bilang kalau ketua mereka sudah dihukum. Apakah benar jika ia harus membunuh semua gerombolan perampok itu? Tiesan berkata kalau membunuh memanglah perbuatan buruk, tapi jika melepaskan mereka, cepat atau lambat para perampok itu akan balas dendam dan membunuh semua penduduk. Tiesan juga bilang membunuh orang jahat itu bisa dibenarkan karena bisa menyelamatkan ratusan nyawa lainnya. Malam harinya Xiaoyu dan Tiesan menemani Xiao yang sudah kehilangan satu lengannya. Xiaoyu mengajak kedua anak itu tinggal bersama di Gunung Yunwu karena orang tua mereka telah tewas di tangan perampok. Tak lama terdengar teriakan penduduk yang bilang kalau para perampok datang ke desa mereka. Benar aja, gerombolan perampok itu datang dan dipimpin oleh kakak Baisan yang bernama Wuci. Mereka langsung melepaskan panah berapi dan membakar desa. Di sana akhirnya Xiaoyu membenarkan kata-kata Tiesan yang bilang kalau orang jahat harus mati. Xiaoyu langsung memukuli Wuci, tapi pria besar itu tak bergeming sama sekali dan malah bisa mengempaskan tubuh Xiaoyu. Wuci mengejar Xiaoyu sambil terus melemparkan pedangnya. Sementara Xiaoyu terus menghindar sambil membunuh anak buah Wuci hingga Wuci lalu memanggil adiknya yang lain. Adik Wuci terus mengejar Xiaoyu dan melihat itu si Wuci menyuruh Xiaoyu berhenti menghindar dan jika tidak ia akan membunuh semua penduduk desa. Mendengar ancaman itu, Xiaoyu pun langsung berjalan menghampiri Wuci. Xiaoyu pun menjadi bulan-bulanan Wuci yang memang lebih kuat darinya. Hingga akhirnya ia mengeluarkan teknik pedang Yushi dan bisa membunuh bos perampok itu. Melihat kakaknya tewas, si adik menyerang Xiaoyu, namun beruntung Xiao Hei bisa mengalihkan perhatian perampok tersebut hingga Xiaoyu pun berhasil membunuhnya juga. Dan malam itu pun akhirnya berakhir. Beberapa tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Tampak seorang pria yang sedang terbang menaiki seekor burung raksasa. Ya, itu adalah Xiaoyu dan Xiao Hei yang sudah tumbuh dewasa. Xiaoyu baru saja kembali ke Gunung Yunwu setelah menjalani latihan selama beberapa bulan. Ia menemui kakek Lian yang berkata kalau sebentar lagi akan ada perayaan untuk merayakan kedewasaan Xiaoyu. Tak lama kita akan diperlihatkan pada Xiao yang telah tumbuh menjadi seorang gadis cantik. Tak lama, Xiaoyu pergi karena katanya ada hal lain yang harus ia persiapkan. Xin lalu berpindah pada seorang pria yang bermimpi ia dibunuh oleh Raja Qin. Orang itu adalah kaisar dari negara Chu. Ia lalu mengutus anak buahnya untuk menyusup dalam acara pendewasaan yang akan diadakan oleh Raja Qinde. Xin lalu berpindah pada seorang pria gemuk bernama Hao Tan. Ia dicegat dalam perjalanan oleh pria bertopeng yang dijuluki dengan Tian Wang Assassin. Sang asasin berniat membunuh Hao Tan karena ia adalah penjahat yang memeras para penduduk. Hao Tan meremehkan sang asasin lalu Xin kembali berpindah ke kerajaan Qin yang sudah dipenuhi oleh para tamu undangan.
Di sana terlihat kakak pertama Xiaoyu yang bernama Qin Feng menyambut seorang pria besar bernama San Guanhong. Sedangkan kakak kedua Xiaoyu melapor pada ayahnya kalau keberadaan Xiaoyu belum diketahui. Tak lama, Qin Feng melapor jika Hong telah datang dan meminta ayahnya untuk menemui pria besar itu. Kembali pada pertarungan asasin melawan Hao Tan. Sang asasin mempunyai kecepatan yang membuatnya bisa memukuli Hao Tan bertubi-tubi. Hao Tan mengeluarkan jurus tendangannya, tapi gerakan asasin yang cepat bisa menghindari semua serangan itu hingga ia bisa mendekati Hao Tan dan menghempaskan pria gemuk tersebut. Hao Tan lalu mengeluarkan jurus lain dan berhasil mendekati si asasin, bahkan berhasil membuka topengnya. Sang asasin lalu mengeluarkan teknik pedang Yushi yang lalu membunuh si pria gemuk. Ya, benar, ternyata asasin itu adalah Xiaoyu yang masih memegang teguh prinsipnya, yaitu bunuh satu orang jahat dan ia bisa menyelamatkan ratusan orang lainnya. Sementara Raja Qin sedang berbincang dengan Hong sambil membicarakan kekuatan militer negara mereka masing-masing. Dan dua raja itu berencana untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk menghancurkan negara Chu. Malam harinya, Xiaoyu akhirnya datang ke kerajaan Qin dan pesta perayaan pun dimulai. Setelah pesta, Xiaoyu meminta maaf pada ayahnya karena datang terlambat di hari yang sangat penting itu. Raja Qin lalu mengajak Xiaoyu pergi ke ruang bawah tanah rahasia untuk menunjukkan sesuatu pada anaknya itu. Di sana, Raja Qin menunjukkan nenek moyang mereka yang adalah kaisar pertama dinasti Qin yang terkenal sangat hebat. Namun, suatu saat dalam perang besar melawan negara Chu, sang kaisar dapat dikalahkan oleh kaisar pertama negara Chu hingga akhirnya kini kerajaan Qin dipandang sebelah mata. Raja lalu memberitahu kebenaran kalau kaisar Qin kalah karena kaisar Chu mengeroyoknya dan dibantu oleh master kultivasi lain. Karena itu, Raja Qinde bermaksud menghancurkan kerajaan Chu dan membalas dendam untuk nenek moyangnya. Ketiga bersaudara itu sepakat untuk mendukung rencana ayahnya. Setelah itu, Raja Qin memberitahu satu rahasia lagi yang adalah tentang ibu Xiaoyu yang katanya mati dalam kebakaran 14 tahun lalu. Namun ternyata sebenarnya sang ratu tewas dibunuh seseorang dan orang itu adalah Kaisar Chu saat ini yang bernama Xiang Guang. Xiaoyu ingin membalas dendam ibunya dan berperang melawan kerajaan Chu, namun ayahnya berkata kalau mereka masih tertinggal oleh kekuatan musuhnya, dan lagi ia tak mengizinkan Xiaoyu ikut dalam peperangan. Karena itu, Raja Qin sangat menginginkan menjadi Xiantian Master, yang adalah tahap terakhir kultivasi agar bisa menghancurkan negara Chu. Suatu malam saat Xiaoyu dan Xiaohei sedang berada di sebuah tebing, tiba-tiba mereka melihat sebuah benda yang jatuh dari langit. Saat Xiaoyu akan mengambil batu merah itu, ia tiba-tiba diserang oleh seekor monster raksasa yang sepertinya menginginkan batu itu juga. Xiaoyu menggunakan teknik Yushi, namun ia harus ikut terjatuh ke bawah tebing bersama monster itu. Beruntung, Xiaohei datang dan ikut bertarung membuat Xiaoyu bisa meraih batu merah tersebut. Xiaoyu tak tahu kegunaan batu merah itu, lalu tak lama batu itu masuk ke dalam tubuh Xiaoyu. Saat sedang berkultivasi, Xiaoyu merasa jika batu merah itu membantunya menyerap energi yang disebut Reiki ke dalam tubuhnya. Bahkan ia menyerap terlalu banyak dan mengira ia akan mati karenanya. Tak lama, kekuatan batu merah itu membantunya dengan memperbaiki pembuluh darah yang hancur karena terlalu banyak menyerap energi. Batu itu sangat berguna dalam latihan karena energi yang dapat Xiaoyu serap lebih banyak dari biasanya. Ia berkata kalau sebentar lagi ayahnya pasti akan mengizinkannya ikut berperang karena ia akan sejajar dengan kekuatan kedua kakaknya. Setengah tahun telah berlalu dan Xiaoyu sudah mencapai level Houtian, yaitu level pertama dari 3 level kultivasi, berkat bantuan dari batu merah. Padahal dulu gurunya berkata kalau butuh waktu 30 tahun Xiaoyu untuk bisa sampai di level itu. Saat sedang berlatih melawan Xiaohei, tiba-tiba datang monster yang sebelumnya mengincar batu merah menyerang Xiaoyu. Tapi Xiaoyu yang sekarang bisa mengalahkan monster itu, bahkan pertarungan mereka sampai bisa menghancurkan gunung batu. Setelah gunung batu itu hancur, Xiaoyu melihat benda bersinar dari gunung itu dan ia pun lalu mengambilnya. Itu sebuah batu besar yang berwarna merah dengan ukuran yang lebih besar dari batu sebelumnya. Xiaoyu tak tahu apa kegunaan dari batu tersebut. Suatu malam, para penyusup dari negara Chu mulai bergerak dan mengirim kabar pada kaisar mereka tentang Raja Qin yang ingin menghancurkan Chu.
Tak lama, sang kaisar menerima surat dari sang Guan Hong yang mengkhianati Raja Qin dan memberitahukan semua rencananya pada sang kaisar. Kaisar lalu memerintahkan orang kepercayaannya untuk menemui kelompok bandit perairan hitam untuk masuk ke pihak mereka agar mereka bisa menghancurkan kerajaan Qin. Di tempat lain, Xiaoyu membawa batu yang ditemukannya ke hadapan keluarga kerajaannya. Batu itu sangat kuat karena sama sekali tak bisa dihancurkan. Mereka berkata kalau batu itu adalah bahan senjata dengan kekuatan level dewa. Bahkan pemimpin pandai besi kerajaan Qin yang bernama San Feng sama sekali tak bisa menggores batu itu dengan cara apapun. Ia lalu berkata mungkin hanya orang yang telah mencapai level ketiga kultivasi atau disebut Sang Tian bisa menghancurkan batu tersebut. Xiaoyu lalu menemui Paman Feng untuk meminta bantuannya. Sesampainya di tempat batu itu disimpan, Feng berkata kalau nama batu itu adalah batu besi yang menyala. Feng lalu bertanya Lin Qi seperti apa yang Xiaoyu inginkan. Lin Qi itu adalah senjata yang memiliki kekuatan roh sendiri ya guys. Xiaoyu meminta agar pedangnya diperkuat dan juga sebuah sarung tangan, dan sisanya ia meminta agar diberikan pada ayahnya. Feng mau membantu asal ia juga mendapatkan sedikit batu besi itu. Xiaoyu yang baik menyetujui permintaan Feng tersebut dan atas kebaikannya Feng berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Xiaoyu. Xiaoyu hanya ingin tahu seperti apa dunia Sang Tian itu. Feng lalu berkata jika untuk sampai ke tingkatan Sang Tian sangatlah sulit karena harus melalui 49 kemalangan dan juga 2 kesialan besar. Ternyata tingkat Sang Tian Master pun terbagi menjadi beberapa tingkatan lagi. Dan Feng baru menginjak tingkatan pertama dari Sang Tian. Dan untuk mencapai tingkatan akhir Sang Tian harus mengalami ratusan kemalangan lagi barulah akan mencapai keabadian. Tapi jika gagal mereka akan menjadi abu dan part 2 pun selesai. Oke, cukup segini aja dulu part 2-nya ya. Besok kita upload part 3-nya. Gue Ega undur diri dan gak yakin movie. Pamit.